Selamat datang di video ini. Ketika Anda membaca artikel surat kabar atau menonton outlet berita global, Anda akan menemukan dua pandangan yang berlawanan mengenai perekonomian Tiongkok dan kemajuan teknologi. Satu kelompok secara konsisten menggambarkan Tiongkok sebagai perekonomian yang sedang runtuh, sementara kelompok lainnya memuji kemajuan dan potensi masa depan Tiongkok. Dalam video ini, kami menyoroti tiga sektor utama di mana Tiongkok telah unggul pada tahun 2024, dan Anda bebas menentukan pendapat mengenai eksplorasi ruang angkasa pada tahun 2024. Kemajuan Tiongkok dalam kemampuan luar angkasa telah secara signifikan mempercepat posisinya sebagai pesaing tangguh Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa pencapaian dan statistik utama yang menyoroti kemajuan Tiongkok dalam hal ini. Penyebaran dan pengawasan satelit. Sejak tahun 2018, Tiongkok telah melipat gandakan jumlah satelit pengawasan dan pengintaian intelijen di orbit. Ekspansi yang cepat ini memungkinkan Tiongkok untuk menciptakan jaringan pembunuh di Samudra Pasifik, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menemukan jalur dan potensi aset militer AS dan sekutunya. Jumlah peluncuran pada tahun 2024. Tiongkok berencana untuk melaksanakan 100 peluncuran orbital, peningkatan yang signifikan dari 67 peluncuran yang dicapai pada tahun 2023. Misi besar termasuk satelit relay bulan Kueqiao-2 dan misi Chang'e 6 yang bertujuan untuk mengembalikan sampel dari sisi jauh bulan. Tiongkok telah mengembangkan dan meluncurkan satelit pengawasan optik resolusi tinggi seperti seri Yaogan. Yang terbaru Yaogan 41 menawarkan resolusi optik yang berpotensi setajam 2,5 meter, yang mampu mengidentifikasi dan melacak objek seukuran mobil dari orbit geosynchronous, sehingga memberikan kemampuan pengawasan yang gigih dan terperinci. Inovasi kendaraan peluncur. Tiongkok terus berinovasi dengan kendaraan peluncur baru, misalnya Long March 12, yang dirancang untuk mengangkat muatan signifikan ke orbit, sehingga meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk mendukung misi luar angkasa komersial dan militer. Selain itu, roket Long March 5 telah menjadi bagian integral dalam meluncurkan muatan yang lebih berat seperti Yaogan 41. Program luar angkasa Tiongkok dicirikan oleh integrasi kemampuan militer dan sipil, termasuk pengembangan senjata anti-ruang angkasa seperti teknologi pengacau yang dapat dibalik, reversible jamming, dan senjata anti-satelit kinetik, yang menggarisbawahi pendekatan Tiongkok dalam memperlakukan ruang angkasa sebagai domain penting bagi keamanan nasional. Pada tahun 2024, Tiongkok mencapai tonggak penting dalam eksplorasi ruang angkasa dengan berhasil mendaratkan pesawat luar angkasa Chang'e 6 di sisi jauh bulan. Misi ini menandai keberhasilan kedua Tiongkok dalam mendaratkan pesawat luar angkasa di sisi jauh bulan setelah misi Chang'e 4 pada tahun 2019. Misi Chang'e 6 patut mendapat perhatian khusus karena menjadi yang pertama untuk mengumpulkan sampel dari wilayah yang kurang dijelajahi ini dan mengembalikannya ke bumi. Wahana Chang'e 6 mendarat di cekungan Aitken Kutub Selatan, khususnya di Kawah Apollo, pada tanggal 1 Juni 2024. Wilayah ini terkenal dengan medannya yang menantang, sehingga menjadikan misi tersebut sebagai pencapaian teknis yang signifikan. Misi tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 2 kg atau 4,4 pon material bulan, termasuk sampel tanah permukaan dan bawah permukaan dari kedalaman 2 meter atau 6,5 kaki di bawah tanah menggunakan bor. Sampel ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting tentang sejarah geologi bulan dan perbedaan antara sisi dekat dan sisi jauh bulan. Misi ini menggunakan satelit relay Kueqiao-2 untuk menjaga komunikasi antara pendarat dan bumi, mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh sisi jauh bulan yang selalu menghadap jauh dari bumi. Pendarat dilengkapi dengan navigasi otonom canggih dan sistem penghindaran rintangan yang penting untuk keberhasilan pendaratan di medan terjal. Chang'e 6 membawa berbagai muatan ilmiah, termasuk kontribusi internasional seperti instrumen Dorn dari Perancis untuk mempelajari debu bulan dan zat yang mudah menguap. Reflektor retro Italia untuk pengukuran jarak yang tepat,
dan instrumen Swedia untuk mendeteksi ion negatif. Selain itu, termasuk rover kecil untuk menjelajahi permukaan bulan. Penyelidikan diluncurkan pada 3 Mei 2024 oleh roket Long March 5. Setelah orbit 12 jam mengelilingi bulan, pendarat berpisah dan turun ke permukaan bulan pada 1 Juni 2024. Sampel yang dikumpulkan diperkirakan akan kembali ke bumi pada 25 Juni 2024. Keberhasilan Tiongkok yang berkelanjutan dalam eksplorasi bulan, termasuk misi Chang'e 6, menggarisbawahi peningkatan kemampuan dan ambisi Tiongkok dalam eksplorasi ruang angkasa. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Misi ini tidak hanya memajukan pemahaman ilmiah tetapi juga meningkatkan status Tiongkok sebagai kekuatan luar angkasa utama, sementara prediksi berbeda-beda mengenai kapan Tiongkok akan mengambil alih Amerika Serikat. Secara ekonomi, pertumbuhan PDB Tiongkok terus melampaui banyak negara barat. Pada tahun 2024, perekonomian Tiongkok diproyeksikan tumbuh sebesar 5%, yang mencerminkan data PDB kuartal pertama yang kuat dan langkah-langkah kebijakan yang mendukung. Dana Moneter Internasional, IMF, mengantisipasi bahwa pertumbuhan PDB real Tiongkok akan rata-rata sekitar 4,5% dalam 5 tahun ke depan. Dengan pertumbuhan PDB nominal diperkirakan rata-rata sekitar 6,5%. Proyeksi menunjukkan bahwa Tiongkok dapat menjadi perekonomian terbesar di dunia pada akhir dekade ini. Beberapa faktor berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi ini, termasuk investasi besar dalam sektor teknologi dan energi ramah lingkungan. Misalnya, penekanan Tiongkok pada energi hijau dibuktikan dengan peran utamanya dalam energi terbarukan global. Investasi ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terlebih lagi, kemajuan Tiongkok dalam bidang teknologi tinggi, seperti kecerdasan buatan dan teknologi 5G, memposisikan Tiongkok untuk mendominasi sektor-sektor penting ini. Pada tahun 2025, Tiongkok diperkirakan akan memimpin dalam penelitian AI dengan publikasi dan inovasi teknologi berdampak tinggi dibandingkan negara lain. Namun, lintasan ekonomi Tiongkok juga menghadapi tantangan seperti tingkat utang yang tinggi dan pasar properti yang mendingin, yang dapat berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Meskipun demikian, investasi strategis dan kebijakan ekonomi negara tersebut terus mendorong pertumbuhan yang signifikan, memperkuat posisinya sebagai ekonomi global terkemuka. Tiongkok berada di jalur yang tepat untuk mengungguli Amerika Serikat dalam bidang kecerdasan buatan, AI, bidang yang semakin penting bagi supremasi ekonomi dan militer. Beberapa faktor mendorong kemajuan pesat ini. Hasil penelitian Tiongkok terus meningkatkan pangsa makalah penelitian AI yang banyak dikutip. Menurut Allen Institute untuk Kecerdasan Buatan, Tiongkok diperkirakan akan mendominasi penelitian AI berdampak tinggi pada tahun 2025, melampaui Amerika Serikat dalam hal volume dan pengaruh. Investasi dan strategi publikasi pemerintah Tiongkok telah menerapkan strategi nasional yang komprehensif, termasuk investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan AI. Investasi ini adalah bagian dari rencana strategis yang lebih luas yang dituangkan dalam kebijakan AI Dewan Negara, yang bertujuan menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin dunia dalam bidang AI pada tahun 2030. Hal ini mencakup pembentukan dana modal Ventura senilai 30 miliar dolar untuk mendukung startup AI dan lembaga penelitian, yang semakin mempercepat kemajuan teknologi. Pemanfaatan data juga menjadi keunggulan Tiongkok, dengan manfaat dari sejumlah besar data yang menjadi komponen penting untuk pelatihan sistem AI. Kebijakan negara memfasilitasi pengumpulan data ekstensif yang kemudian dimanfaatkan oleh badan usaha milik negara dan perusahaan swasta untuk mengembangkan teknologi AI tingkat lanjut. Di Amerika, berbeda dengan Tiongkok, ada tantangan dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya, seperti kebijakan imigrasi yang lebih ketat yang menyulitkan untuk menarik dan mempertahankan talenta AI terbaik. Selain itu,
AS juga tidak memiliki strategi nasional yang terkoordinasi untuk AI dibandingkan dengan Tiongkok, sehingga menghambat kemampuannya untuk bersaing secara efektif. Gabungan faktor-faktor ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya mengejar ketertinggalan tetapi mungkin akan segera memimpin dunia dalam AI. Menyiapkan panggung untuk perubahan signifikan dalam kepemimpinan teknologi global. Perkembangan ini menunjukkan dorongan strategis Tiongkok untuk meningkatkan kedudukan globalnya di berbagai sektor. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ruang angkasa, yang berpotensi menyalip Amerika Serikat dalam waktu dekat. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.